kasih Tuhan, jemaat Pos PI Tanjung Bunga yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah doa. Sekalipun kita masih dalam kondisi masa pandemi, namun pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Mazmur 121, matahari tidak akan menyerangmu di siang hari, dan bulan pun di waktu malam. Itu bukti bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah doa kita. Bersama dengan malaikat kita nyanyikan pujian. Kami meninggikan Engkau dan kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami kecap hari demi hari. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Malam hari ini
Bersyukur untuk kesempatan lagi kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Ibadah doa malam hari ini, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menilik kami dengan hadirat-Mu dan dengan firman-Mu, dan biarlah Engkau mau menyendengkan telinga-Mu untuk kami saat kami menyampaikan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Saudara, persilakan duduk kembali. Saudara, sebentar lagi kita akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yohanes Waworundeng. Dan mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita agar kita memiliki hati seorang hamba yang senantiasa dengar-dengaran kepada suara tuannya ketika tuannya menyampaikan pesan, maka hamba hendaknya mendengarkan dengan seksama. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap kita dan kita diberkati dengan firman. Bersama-sama kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita memuji Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku, jadikan aku semakin
Ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasalnya yang ke-3 ayat 5 dan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, situasi pandemi adalah suatu situasi di mana hidup kita seperti sedang diguncang. Situasi yang tidak pernah terpikirkan apalagi kita harapkan sebelumnya. Saudara, hidup itu sudah sulit bukan? Bertahan saja sulit. Tetapi dengan hadirnya virus corona ini memperparah situasi hidup kita. Apakah saudara sudah sampai pada satu titik saya tidak tahu mau berbuat apa lagi? Saudara, firman Tuhan yang kita baca mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Memang ayat ini bukan hanya diperuntukkan bagi kita yang sedang mengalami jalan buntu, tapi bagi semua orang percaya di dalam situasi apapun. Namun saya ingin mengajak kita, khususnya yang saat ini sudah berupaya sekuat tenaga untuk bertahan, mencari jalan keluar, tapi tidak tahu harus berbuat apa lagi karena kita tidak menemukan solusi apa-apa. Mari kita kembali kepada firman-Nya. Saudara, ayat ini mengandung sebuah ajakan untuk penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri yang melibatkan seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita sebagai umat Tuhan. Seperti kita duduk di sofa ruang tamu kita tanpa tanya apakah itu kuat menopang kita. Kita percaya sofa itu sanggup menopang kita. Seperti ketika kita tertidur pada malam hari dan benar-benar percaya bahwa esok menanti. Sudah berapa lamakah saudara dan saya atau kita tidak memiliki percaya yang demikian? Kita perlu berdoa saudara, supaya Tuhan menolong kita untuk memiliki iman percaya seperti itu kepada Tuhan. Itu yang dinamakan percaya dengan segenap hati. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah sebuah pondasi hidup yang penting, yang membuat kita bisa tegar dan kuat menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah buah dari pengenalan kita bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia berdaulat atas hidup di masa lalu kita, masa sekarang yang kita sedang jalani, dan di masa yang akan datang yang ada di depan kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kendali Tuhan atas hidup kita. Mungkin kita ada yang berpikir sejarah begitu jelek, begitu sepertinya tidak terkendali, begitu mengerikan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya ada Tuhan yang masih mengendalikan zaman sampai dengan hari ini. Hari ini mungkin kita berkata pandemi ini begitu mengerikan, begitu menyulitkan, seperti menguasai seluruh aspek hidup kita. Tetapi tidak ada yang di luar kendali Tuhan, saudara. Begitu juga dengan masa depan, seolah-olah gelap di depan kita. Mungkin ya karena penyebabnya hari ini, apa yang kita hadapi. Tetapi sesungguhnya tidak, semua ada dalam kendali Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah suatu sikap iman yang menunjukkan kebergantungan penuh kepada Dia. Saudara percaya bahwa Dia terlibat di dalam aspek hidup kita, itu penting sekali untuk membuat kita tetap merasa aman dan tenang, penuh damai sejahtera. Tuhan hadir, Dia terlibat untuk berada bersama-sama dengan kita di setiap situasi yang kita hadapi, baik di waktu senang maupun di waktu susah.
Tapi mungkin sebagai kita bertanya, jikalau Tuhan hadir, mengapa saya tetap berada di dalam kesulitan? Untuk apa Dia hadir? Saudara, kita perlu ingat ya, Tuhan itu bukan eksekutor dari perencanaan-perencanaan dan keinginan-keinginan kita. Tuhan, saya maunya penyelesaiannya seperti ini, masalah yang saya hadapi seperti ini, dan harusnya bisa selesai seperti yang saya pikir, saya rencanakan, dan saya usahakan. Tidak demikian, saudara. Tuhan itu perencana sempurna dan eksekutor terbaik bagi seluruh jalan-jalan hidup kita. Tidak ada yang dapat menambah atau menguranginya. Jadi kalau begitu saudara, kehadiran Tuhan untuk apa? Kehadiran Tuhan di dalam seluruh, khususnya masalah hidup kita, adalah untuk memastikan bahwa kita tetap ada di dalam iman kepada Dia dan tidak berbalik arah meninggalkan Dia. Ayat berikutnya berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mengandalkan pengertian dan kekuatan sendiri itu satu persoalan. Mengacuhkan Tuhan itu persoalan lainnya yang serius. Tetapi saudara, persoalan terbesar adalah ketika kita mulai berjalan menyimpang dari Tuhan, apapun alasannya. Mungkin kita bisa berkata, ya saya lupa dirilah, ya saya kan berusaha, ya kan saya mencoba sebagai manusia mencari solusi. Tapi kalau udah menyimpang dari jalan Tuhan, itu salah. Itu bukan hanya salah, saudara, masalahnya itu berdosa. Dan penderitaan yang lebih besar akan kita alami. Itu sama saja seperti menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lebih besar. Kita pikir akan untung menurut perkiraan kita, tapi ujungnya kita akan buntung, saudara, dan bahkan mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Jangan andalkan pengertian kita sendiri, saudara. Akuilah Tuhan. Jangan acuhkan Tuhan. Kita perlu kembali pada Dia dan firman-Nya. Bersyukur saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia Allah yang sabar. Dia penuh dengan kasih setia. Dia begitu mengerti akan situasi-situasi kita. Ya, bahkan ketika kita mulai berjalan menyimpang dari Dia. Bukankah indah ketika mendengar firman-Nya yang mengatakan dan mengajak kita kembali untuk berjalan pada trek yang benar. Percaya kepada Tuhan. Dengar firman-Nya, saudara. Ikut pimpinan tuntunannya. Sekalipun situasinya masih sama, tidak berubah. Tetapi Dia mau yang pertama-tama adalah kita sungguh-sungguh tetap melekat dengan Dia. Iman kita tetap teguh kepada Dia. Tuhan menanti saudara untuk datang kepadanya. Berdoalah, minta percaya yang sungguh-sungguh dalam hati pikiran saudara. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Kita bisa bersikap apatis. Kita bisa bersikap, ya ngapain ngomongin Tuhan lah. Hidup ini yang penting kan sekarang solusinya apa. Tidak, saudara. Tuhan mau, mari kita melekat pada Dia, sumber hidup kita, sumber pertolongan kita, sumber damai sejahtera kita. Selebihnya, sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolong saudara dan saya melewati masa sulit ini. Tetapi yang pasti adalah Dia berjalan bersama dengan kita. Apapun caranya, bagaimanapun keputusan kehendaknya, itu pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Jikalau saudara ada hal yang ingin saudara sharingkan, tambahkan, dan bahkan saudara mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi daripada firman yang saya sharingkan pada saat ini, silakan sharingkan
di kolom komentar. Kiranya apa yang saudara dapatkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Waworundeng. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak dan keluarga. Saudara, kita akan melanjutkan dengan menyampaikan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama akan mendoakan pemerintah bangsa dan negara. Kita bersama-sama akan mendoakan penginjilan dan juga gereja Tuhan. Dan juga nantinya kita akan berdoa untuk gereja kita, gereja GKI Pos PI Tanjung Bunga. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian sekali lagi. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kita, Indonesia. Pertama-tama kita doakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kita doakan Bapak Menteri dan DPR RI dan setiap jajarannya. Lalu yang kedua, kita doakan TNI, polisi dalam menjaga keamanan di negara kita ini. Kita juga berdoa untuk ketahanan pangan dan juga pertumbuhan ekonomi di masa pandemi sekarang ini. Kita berdoa untuk masa pandemi ini agar segera berakhir dengan ditemukannya vaksin yang sekarang masih dalam tahap ketiga. Kita tetap dukung dalam doa agar penemuan vaksin ini boleh selesai melalui tahap-tahap yang menjadi syaratnya. Kita berdoa agar pihak rumah sakit dan setiap jajarannya itu dengan serius dan dengan takut akan Tuhan untuk melayani bangsa ini dalam menuntaskan wabah pandemi corona ini. Dan kita bersama-sama juga akan mendoakan untuk pendidikan di Indonesia ini, di mana sekarang baru berjalan secara daring atau dalam jaringan, secara internet, dan juga luring di luar jaringan atau di luar internet. Mari kita bersama-sama doakan pokok doa yang sudah saya sebutkan tadi. Mari kita berdoa. Sekarang Tuhan, kami menghampiri Engkau. Kami hendak menyampaikan pokok-pokok doa kami selaku umat-Mu di tengah-tengah bangsa negara kami ini, Indonesia tercinta ini, yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami mendoakan untuk Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya, bersama dengan Menteri dan DPR RI beserta jajarannya. Dan biarlah Tuhan menolong mereka di dalam mereka menjalankan setiap tugas mereka, bahkan program-program yang sudah dicanangkan. Tuhan berikan hikmat marifat agar Bapak Presiden senantiasa memiliki kesabaran di dalam memimpin dan
ngelola kenegaraan di negara kami ini. Tuhan tolong berikan kebesaran hati dari setiap serangan yang diberikan, secara khusus di dalam masa krisis seperti ini. Ada pihak-pihak yang menginginkan untuk beliau lengser. Tuhan tolonglah, bila Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau memiliki kehendak, dan jika Engkau berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami berdoa untuk TNI, Polri, dan segenap jajarannya dalam menjaga keamanan di negara NKRI ini dari berbagai macam ancaman. Tuhan tolong agar mereka dapat sungguh bersemangat di dalam mengubarkan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika di negara NKRI ini. Terima kasih Tuhan, berilah perlindungan yang utuh atas mereka ketika mereka berhadapan dengan pemberontak-pemberontak, ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang ingin merongrong kesatuan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Begitupun kami juga berdoa untuk ketahanan pangan, untuk pertumbuhan ekonomi di masa pandemi sekarang ini. Itu tidak mudah, namun kami terus mohon kepadamu agar Engkau Allah yang penuh kasih sayang itu mencurahkan berkat untuk bangsa kami, sehingga segenap rakyat Indonesia boleh merasakan ketahanan pangan karena Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Begitupun juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menemukan dan merilis vaksin COVID-19 yang sementara sampai tahap ketiga, dan selanjutnya kami menyerahkan pimpinan Tuhan agar nantinya pada hari yang Tuhan sudah tetapkan vaksin ini boleh dirilis, dapat dipakai untuk menolong banyak orang di muka bumi ini, dan bukan hanya kami yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Rumah sakit dan juga dokter paramedis yang terus tidak kenal lelah, dan biarlah Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kesatuan, tekad untuk terus menangani wabah pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, obat-obatan yang diperlukan, dan setiap peralatan yang dibutuhkan. Kami juga doakan agar Engkau menolong dan mencukupkan itu semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk pendidikan di negara kami ini yang harus berlangsung secara online maupun non-online, secara daring maupun luring. Secara khusus berdoa untuk setiap guru agar boleh mengemas pembelajaran dengan semenarik mungkin, agar anak-anak di rumah betul-betul mau dan senang untuk belajar. Berdoa untuk orang tua yang membimbing anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan seluruh bangsa negara kami Indonesia, agar terus bangsa negara kami ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa berikutnya. Kita menyanyi Ku Tahu Bapa Peliharaku. Semuanya
akan berdoa untuk penginjilan dan gereja Tuhan. Pertama-tama kita doakan PGI yang memayungi gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kita juga berdoa untuk Sinode GKI Sulawesi Selatan, di mana gereja kita bernaung. Kita juga berdoa untuk gereja induk kita, Gereja GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar. Kita berdoa untuk lembaga-lembaga penginjilan, The Gideon. Kita doakan juga Radio Kristi, agar semuanya itu dapat dipertajam lagi oleh Tuhan di dalam penginjilan. Juga mari kita berdoa untuk LAI yang terus berjerih payah untuk mencetak Alkitab dalam berbagai macam bahasa suku. Mari bersama-sama kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kembali kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk PGI yang memayungi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Setiap orang yang Tuhan telah tempatkan di PGI, pekerja harian PGI, dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, hingga bagian-bagian yang lain. Kami mau mendoakan mereka agar mereka adalah orang-orang yang sungguh dipakai Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan secara luar biasa, sehingga mereka adalah orang-orang yang dapat memberikan inovasi-inovasi baru di dalam pelayanan gereja di Indonesia, sehingga mereka dapat menolong banyak gereja untuk tumbuh maju di dalam menyatakan kerajaan Tuhan dan juga menyatakan misi Tuhan di muka bumi ini. Bersama-sama kami berdoa untuk Sinode GKI Sulawesi Selatan, berdoa untuk Bapak Ketua Sinode, berdoa untuk wakil dan setiap badan pekerja harian Sinode Gereja Sulawesi Selatan. Tuhan kiranya terus menambahkan hikmat marifat, Tuhan terus membimbing dan menguatkan setiap anak-anak Tuhan di dalam mengembangkan, di dalam terus memajukan pelayanan untuk gereja Tuhan Sulawesi Selatan, baik yang ada di Makassar ini, di Palu, di Gorontalo, bahkan di tempat-tempat yang lain. Dan biarlah gereja GKI Sulawesi Selatan dapat menyebar ke berbagai daerah. Firman Tuhan, Injil Tuhan diberitakan, kerajaan Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk gereja induk kami, Gereja GKI Makassar, berdoa untuk hamba Tuhan Bapak Immanuel D, berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk majelis dan setiap aktivis gereja, berdoa untuk setiap orang yang Tuhan tempatkan di barisan depan, agar mereka tidak lelah-lelahnya terus bekerja untuk Tuhan, tidak lelah-lelahnya untuk menyatakan kesatuan tubuh Kristus dan membangun tubuh Kristus melalui gerejanya dan menjadi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan ulang tahun gereja. Tuhan kiranya menolong panitia agar terus dapat bekerja mempersiapkan setiap acara dengan baik, secara khusus acara yang dikemas secara virtual agar dapat disajikan sekomunikatif mungkin dan semenarik mungkin. Bapak Pendeta yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam acara tersebut, tetap kami dukung di dalam doa agar Tuhan yang terus menambahkan hikmat, agar apa yang dikehendaki Tuhan itu yang disampaikan kepada jemaatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk lembaga penginjilan, berdoa untuk lembaga The Gideon di dalam menyediakan Alkitab untuk setiap orang di setiap daerah sampai pelosok-pelosok, di hotel-hotel dan bahkan di sekolah-sekolah. Tuhan memberikan dana yang cukup bagi instansi ini, bagi lembaga ini, agar mereka terus dapat menjadi saluran berkat. Juga berdoa untuk Radio Kristi yang terus menyuarakan suara kasih Tuhan melalui siaran-siaran, baik khotbah maupun lagu-lagu Kristen. Tuhan kiranya menolong setiap orang
yang Tuhan percayakan bekerja di Radio Kristi ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan berkati peralatan-peralatan mereka, dan setiap orang yang turut berkecimpung di dalam pemberitaan Injil melalui radio ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan untuk LAI yang terus-menerus berusaha menerobos untuk setiap suku bangsa dengan bahasa mereka. Dan biarlah Engkau menolong di dalam menerjemahkan Alkitab di berbagai macam bahasa suku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sebentar kita akan mendoakan untuk Gereja Pos PI Tanjung Bunga. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita menyanyi sekali lagi, Dia Sanggup. Pertama-tama kita berdoa untuk hamba Tuhan dan keluarga Bapak Pendeta Jones Timadila, Ibu beserta anak-anak. Kita doakan badan pengurus kita dan setiap aktivis di setiap komisi. Kita doakan untuk tim pelayanan ibadah virtual, dan juga kita doakan untuk setiap jemaat. Mungkin Anda mengingat jemaat-jemaat terdekat Anda. Mungkin Anda mengingat ada jemaat yang berulang tahun, ada jemaat yang sakit. Bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami bersama-sama mendoakan untuk hamba Tuhan dan keluarga. Kami mendoakan Bapak Pendeta Jones Timadila, Ibu dan anak-anak, dan biarlah Engkau memberikan pemeliharaan dan pertolongan untuk keluarga ini. Engkau memberikan hikmat marifat, Engkau memberikan terus kecukupan apapun yang mereka butuhkan, agar dalam pelayanannya mereka adalah orang-orang yang handal dan piawai, karena Tuhan menyertai di dalam pelayanannya, karena Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Kami juga mendoakan untuk setiap badan pengurus yang ada. Tuhan kiranya menolong mereka di dalam mengangkat tugas keseharian, dan juga mengangkat tugas pelayanan di tempat ini, agar mereka terus bisa bekerja sama satu dengan yang lain untuk bersama-sama mengangkat tugas pelayanan dengan sukacita. Kami bersama-sama juga berdoa untuk setiap aktivis di gerejamu ini, baik aktivis di komisi
sekolah minggu, Sabtu ceria, juga aktivis di kebaktian remaja, aktivis di pemuda, komisi wanita, bahkan juga di jemaat. Tuhan kiranya menolong dan terus menguatkan. Tuhan memperbarui dengan firman Tuhan agar pelayanannya sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mengingat jemaat-jemaat kami. Mungkin ada jemaat kami yang dalam lemah tubuh. Mari Tuhan, Engkau topangkan tangan Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Bahkan Engkau mengangkat mereka dari penderitaan mereka, agar mereka terus dapat melihat kekuasaan dan kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk orang-orang yang mungkin Tuhan tambahkan 1 tahun lagi di bulan ini. Dan biarlah waktu-waktu yang Tuhan karuniakan untuk anak-anak Tuhan ini benar-benar disyukuri sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan terus berlaku, janji Tuhan terus berlaku, dan harapan-harapan itu tetap ada, diletakkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini. Bersama-sama kita nyanyikan lagu doa Yabes 2 kali, dan nanti Bapak Pendeta Jones akan menutup di dalam doa berkat. Doa Yabes. Sungguh ajaib dan sempurna Engkau Bapa. Engkau telah menuntun kami boleh bersama-sama memuji menyembah-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang terus meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan sudah menegur kami bagaimana sesungguhnya kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, terus sempurnakan tiap pribadi kami, sehingga di dalam setiap kehidupan yang kami jalani, baik saat kami ada bersama di tengah keluarga, kami ada dalam komunitas sebagai kesatuan Jemaat GKI Pospi Tanjung Bunga, kami terus boleh mengalami pertumbuhan
demi pertumbuhan di dalam iman kami kepada Kristus, sehingga kami terus semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bapa bersyukur dan terus menyerahkan seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani pada malam ini. Tuhan terus pakai, urapi, sempurnakan dalam semua tugas dan pelayanan, sehingga semua hal yang dijalani benar-benar memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan setiap hamba-hambamu ini Tuhan terus sempurnakan menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Bapa, semua jemaat yang ada juga diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami akan berpisah mengakhiri seluruh pelayanan ini. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kami sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.